Di dunia ini, masih ada gadis secantik ini. Ada masalah apa yang gak bisa diselesaikan? Tidak ada rintangan yang gak bisa dilewati. Mesemia. Kamu juga mau makan? Aku sudah 2 hari nggak makan. Kalau kamu nggak keberatan, ambil saja ini. Jangan bilang sedikit, ini uang terakhir yang kupunya. Terima kasih, Pak. Tadi di dalam sudah kujelaskan, dengan jelas. Aku bukan mesum. Aku cuma melihat kamu dalam bahaya, makanya aku. Kamu nggak ada tempat menginap malam ini? Aku baru tiba di Haisi hari ini. Cari tempat sembarangan buat numpang, semalam juga nggak apa-apa. Ikut aku pulang. Boleh numpang semalam. Minamlah. Terima kasih. Aku cuma numpang semalam. Besok pagi langsung pergi. Halo, Bulletin. Aku tahu, ayah sedang mengujiku, tapi dia keterlaluan banget. 1 sen pun gak dikasih. Sudah. Nggak usah dibahas dulu. Aku masih ada urusan. Kamu telepon siapa? Aku. Ibuku. Kondisi keluargamu sangat sulit ya? Ayo. Selama ini kerja di pabrik. Ibuku, kesehatannya selalu buruk, makanya aku masuk Universitas Haisi, supaya bisa cepat ke sini. Cari uang buat biaya kuliah dan hidup, agar beban mereka sedikit berkurang. Istirahatlah lebih awal. Oh ya, aku juga mahasiswa baru Universitas Haisi. Nanti kamu panggil aku Kak Yu saja. Diaishi. Aku yang jagain kamu. Kakyu. Orang harus punya integritas. Jiang Chen, selamat datang resmi bergabung. Tenang saja, di sini santai. Biasanya jarang ada pelanggan. Tapi, di sini, ada pelanggan setia yang luar biasa. Nanti saat dia datang, dijamin, akan membuatmu tahu, apa itu yang disebut menakjubkan. Aku sudah lihat banyak cewek cantik. Tapi nggak ada yang lebih cantik darinya. Aku malah lupa minta nomor telepon. Dia datang. Kakyu. Jiang Chen. Kakyu. Kamu kerja di sini ya? Iya, aku baru dapat.
Buatkan aku segelas. Aku baru datang, belum bisa. Aku ajarin, dijamin. Bikin pelanggan setia kita. Puis, Greco. Enak. Aku udah buat ini bertahun-tahun, tapi nggak pernah dengar kata ini. Benar-benar pilih kasih ya. Kamu mau apa selanjutnya? Tinggal di toko? Bosnya baik, nyediain makan dan tempat tinggal. Pindah balik ke sini. Ini nggak baik ya. Kan udah janji cuma 1 malam. Nona Shen, hutang judi ayahmu padaku harus dibayar hari ini. Pergi. Terima kasih. Tadi kenapa? Ayahku suka judi. Hutang banyak. Aku pindah sendirian. Buat ngindarin debt collector kayak mereka. Jangan takut, nanti ada aku. Keamanan sebulan ini sebelum kuliah, aku tanggung. Kakshou, bisa nggak minta gaji di muka? Buat bulan ini, aku mau beli sesuatu. Tidak masalah. Alipay atau WeChat? WeChat. Baik. Penerimaan 1.000 yuan. Gaji sejenis sedikit. Masih minta uang muka. Terima kasih, bos. Harus cari cara. Harus diam-diam kasih dia uang. Sebentar, tunggu saya pulang kerja. Kita pergi ke minimarket beli sesuatu dulu. Beli barang kebutuhan sehari-hari. Dan semprotan anti pelecehan. Baik, saya tunggu. Dari mana nona besar cari anak muda ini? Kuat sekali, hampir saja kira. Pergel anggan tangan saya hampir patah. Siapa bilang tidak? Nona besar hanya kirim pesan. Bilang main peran sebentar. Juga tidak bilang lawan mainnya. Sangat profesional. Permainan ini terlalu mendadak. Benar juga, nanti kerjaan ini harus ditambah bayarannya. Ya tambah bayaran. Kena sekali ini, saya rasa, saya benar-benar jadi penagih utang. Saya mau ini. Dan ini juga mau. Mau ini juga mau. Ini juga mau. Oh iya. Kamu beli sandal 9,9 yuan. Saja masih ragu-ragu lama. Kenapa beli ini untuk saya? Tidak berkedip sama sekali. Beli untuk kamu tidak sayang. Asal kamu suka, saya beli semua. Wah, kayu lucu sekali. Jantung tidak tahan. Bulan depan ini, makanan kamu saya tanggung. Anggap saja untuk bayar sewa. Baik. Oh iya. Saya belum pernah tanya, ibu kamu? Ibu saya meninggal sejak dulu. Kakyu. Maaf. Tidak apa-apa. Saya mandi dulu. Tunggu makin besar kamu. Saya benar-benar pantas mati. Kak Yu bisa tumbuh besar dengan selamat. Benar-benar tidak mudah. Hidup serumah dengan Kak Yu akan segera dimulai.
Chen Mo. Gak kerasa, Yuewe akhir-akhir ini, perubahannya lumayan gede ya? Kakak. Maksud Bapak. Nonanya ada perubahan apa ya? Udah berapa lama dia gak kontak aku? Hari ini, tiba-tiba dia yang kirim pesan duluan. Kakak. Kan Bapak ayahnya. Dia juga masih ingat sama Bapak. Ziyak. Ibunya meninggal. Dia udah gak manja lagi, sama bapak tua ini. Ini juga salah aku. Sampai si brengsek, pembunuhnya aja belum ketangkep. Kakak. Itu bukan salah Bapak. Sekarang, Bapak udah keluar dari dunia hitam. Grup Shen juga melesat, jadi nomor 1 di Haisi. Percaya deh, mendiang istrinya di sana. Juga pasti udah tenang. Kamu pergi jenguk dia. Jangan sampai di luar. Dia ya di Sengsara. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin aku. Siap, Kak. Kerja aja harus dipaksa disuguhi romantisan. Hidup gue nih, gak bisa dijalanin lagi. Aku baru belajar bikin ini. Kebanyakan makan manis gak baik. Setelah habis yang ini, hari ini cukup sampai sini. Oak. Ini masih kasih, cewek cantik dingin yang duduk seharian di toko, tapi gak mau diajak ngomong sama siapa-siapa itu. Ini malah lebih kalem dari kelinci putih. Kenapa dia bisa datang ke sini? Nona beneran, lagi ada sesuatu ya? 1 jus semangka. Tanpa es, tanpa gula. Baik, sebentar. Just semangka pesanan Anda. Mas. Kamu lihat nggak mobil mewah di luar? Gimana? Mau coba jalan-jalan? Nih, aku kasih tahu. Kalau naik mobil itu, ngelabihin cewek. Jamais bizarre. Hadiah ulang tahun ke-18ku. Ayahku ngasih mobil Huing satu-satunya di dunia. Sayangnya, sekarang udah nggak bisa dibawa lagi. Cuma bercanda kok. Lain kali aja deh. Aku ada urusan dulu, ya. Sampai jumpa ya. Tadi kamu kenapa? Kelihatannya kamu tegang banget. Kamu tadi kenapa? Kamu kelihatan tegang banget. Nggak apa-apa. Orang itu naik mobil mewah, pakai jam tangan mahal. Kelihatannya bukan orang baik. Aku takut kamu, jadi ikut-ikutan nakal. Untunglah, ayahku nggak suruh aku bawa Huing ke sini. Kuncinya harus disimpan baik-baik. Aku di Haicheng ini, nggak punya mobil mewah, nggak punya jam tangan branded. Aku orang baik. Ya sudah, sepertinya masuk akal juga. Oh ya, kamu malam ini ada waktu nggak? Kita makan malam bareng yuk. Ada waktu. Pasti ada dong. Oke, kalau gitu jam 7 malam. Kita ketemu di pavilion bintang bersinar. Baik. Adik tingkat. Jangan-jangan kamu lupa sesuatu? Bukannya kamu sudah janji. Mau makan malam sama aku?
Kak, maaf banget ya. Lihat NIH, ingat tank kepaya. Lain kali aku pasti traktir. Gini dong baru benar. Syukurlah. Syukurlah nggak telat. Paviliun bintang bersinar. Kalau aku nggak salah ingat, restoran ini kayaknya milik bibiku. Seharusnya nggak segitunya deh. Tuan Du, rue Angan VIP, Dick Saint-Gia au pavillon. Sudah siap semua. Silakan masuk. Anak melarat dari mana ini, berani-beraninya menghalangi jalanku. Ini tempat yang pantas buat kamu, minggir. Aduh, sakit. Lepaskan. Henteken, kamu tahu siapa Tuan Diu? Yang teratas dari 4 keluarga besar Haisi. Putrasulin Keluargadu. Tidak pernah dengar. Diam saja buat apa, cepat jatuhkan dia. Siapa yang berani? Cewek cantik dari mana ini? Aku menasihatimu. Jangan ikut campur. Kalau tidak, Aku pukul kamu juga. Bos, kenapa Anda di sini? Boss. Sayel, kenapa malah ketemu dia? Si tolol dule ini? Sekarang gimana jelasin ke Jiang Chen? Dia itu temanku. Waktu SMA yang pernah ku bilang. Dia maksa manggilku bos. Aku juga gimana lagi? Iya, betul, bos. Bukan, Shen Yu benar. Ini teman Anda, ya? Aku buta, tidak tahu siapa yang kuhadapi. Maaf atas kelancanganku. Diam saja buat apa? Cepat minta maaf ke Tuan Jiang. Cepat. Aku. Lekas. Maaf. Urusan ini akan kebalas lain kali. Ayo kita pergi. Tuan Du. Cewek itu siapa sih sebenarnya? Bisa bikin orang takut segitunya. Dasar bodoh. Jangan tanya yang tidak perlu. Di Haisi, musuhin siapapun boleh, tapi jangan pernah musuhin dia. Kalau tidak, mati pun tidak tahu kenapa. Ok. Kakyu. Orang tadi itu adalah putra sulung keluarga Du, salah satu dari 4 keluarga besar Haisi. Dia kayaknya benar-benar takut sama kamu. Nggak segitunya juga kok. Waktu aku kecil, selalu sembunyi dari penagih utang. Kebetulan pernah selamatkan nyawanya. Makanya dia selalu manggilku bos. Sebenarnya aku pernah mukulin dia. Samp dia terpaksa ganti panggilan jadi bos. Jadi dia sudah melalui banyak hal ya. Kakyu, tenang aja. Mulai sekarang ada aku. Aku pasti berusaha cari uang. Bantu kamu lunasin utangnya. Oh iya, besok kan mulai kuliah. Kamu daftar jurusan apa? Jurusan biologi. Wah, kebetulan banget. Aku juga jurusan biologi. Kenapa kamu milih jurusan biologi? Aku tertarik dengan bidang pembuatan obat-obatan. Bagus banget. Aku juga. Kalau gitu, besok kita bisa ke kampus bareng. Ok. Cepetan makan. Pilihan. Minta bone. Masa bayarnya cewek? Aku yang bayar. Aku aja. Gak apa-apa. Biarkan aku bayar. Bapak, Ibu, bon untuk meja Bapak Ibu, sudah ada yang bayar. Siapa yang pir? Bapak yang bersangkutan tidak ingin nama beliau disebut. Hanya bilang bonnya sudah lunas. Jangan-jangan Dule. Kali ini dia lumayan paham situasi. Udah ada yang bayar. Yuk kita pergi. Kakyu. Kamu pulang duluan ya, aku mau beli sesuatu.
Aku temanin kamu. Aku mau beli celana dalam. Mau ikut? Kamu jorok. Pilih sendiri aja sana. Aku duluan. Tant. Cepet banget kamu ketahuin. Tadi cewek itu siapa? Cantik banget. Kamu hebat juga ya. Belum mulai kuliah aja udah dapat pacar. Belum kok. Jadi belum dapat? Perlu bantuan tantemu? Cengkean. Dia masa nggak tahu identitas asliku. Aku lagi berusaha cari uang sendiri. Masa sih? Papamu belum suruh kamu pulang untuk mewarisi bisnis keluarga? Keras banget hatinya. Nggak ada duit susah dapetin pacar secantik itu loh. Perlu tantemu kasih duit saku? Justru kalau punya uang, lebih susah dapetin dia. Gak apa-apa. Aku usahain sendiri. Oke deh, punya semangat. Ayo. Hari ini mahasiswa baru mulai masuk. Klub kita harus manfaatkan kesempatan ini. Kualitas mahasiswa baru angkatan ini bagus. Iya, klub kita harus benar-benar memanfaatkannya. Ayo, ayo, ayo. Yan, lihat. Cowok itu tampan sekali. Zhang Shen. Kenapa dia juga datang ke Universitas Haixi? Halo, kamu mahasiswa baru? Mau gabung nggak? Klub kami. Zhang Shen. Kamu sungguh tak bisa lepas darimu ya. Sampai-sampai ngejar aku sampai ke sini. Datang lagi seorang cewek cantik. Hari ini hoki banget ya. Kamu siapa? Kamu juga mahasiswa baru? Aku Naziati Camus. Lebih baik jauhi Jiang Chen. Jangan sampai ditipu sama dia. Diakuma orang miskin. Beliin aku segelas milk tea aja nggak mau? Aku nggak tahu kamu ada di kampus ini. Chen lagi. Aku malah harus berterima kasih atas kebaikanmu menolakku dulu. Camus. Selera kamu payah banget. Dulu masih muda, nggak paham apa-apa. Salah menganggap sampah sebagai harta. Kalian. Kalian pasangan brengsek ini. Apa? Le Pazin. Dengar ya. Jiang Chen aku yang jaga. Kalau nanti kamu berani lagi muncul di depannya, aku bakal bikin kamu tak bisa lihat matahari besok. Eyo. Teman, soal klubnya. Yan, lebih baik kita daftar dulu. Zhang Shen. Kita lihat saja nanti. Itu bunga kampus baru Shen Yu, ya? Aslinya lebih cantik dari fotonya. Sayangnya, sepertinya sudah ada yang punya. Jiang Chen di sampingnya. Sungguh beruntung. Tapi, aku dengar, dia sama Lin Yan, juara kedua daftar bunga kampus. Juga punya hubungan yang gak jelas. Lin Yan? Bukannya dari awal dia sudah dekat sama Profesor You Yan dari jurusan biologi kita? Dangga Profesor Zhu Yan. Latar belakang keluarganya nggak biasa. Wah, ada acara seru nih. Mulai pelajaran. Pelajaran kali ini, kita akan membahas fungsi kognitif biologis. Disabilitas kognitif biologis adalah penyakit yang umum. Saat ini, yang biasa kita pakai di klinik adalah obat target medis, yaitu monetabine. Cara kerjanya adalah melalui dinding sel, menuju ke inti sel. Pada tahun 70-an abad ke-18, seorang ahli kimia Swedia menambahkan obat ini ke dalam ATP lainnya, sehingga menghasilkan gas yang merangsang. Di kelas saya, harus serius mendengarkan. Barusan, saya membahas monetabine. Obat inovatif ini. Apa mekanisme biologinya? Ada yang bisa jawab? Untuk pelajaran ini, langsung saya urus pembebasan untukmu. Kalau nggak bisa jawab, langsung saya drop. Monetabine. Yaitu, obat target yang katanya bisa mengatasi disabilitas kognitif manusia. Tadi Profesor Zhu bahas ini. Ini kan obat baru, farmakologinya saja belum keluar.
Sungguh bikin susah orang ini. Kalau nggak ada yang jawab, saya yang tunjuk sendiri. Siapa mahasiswa Jiang Chen? Kamu. Dia. Menyasar kamu. Tenang saja. Serahkan padaku. Dengar-dengar, kamu yang masuk Universitas Haixi dengan peringkat pertama. Kalau begitu soal ini, seharusnya bisa kamu jawab. Ternyata, Jiang Chen adalah orang yang mengalahkanku, si peringkat pertama itu. Jiang Chen. Catania Camueba, ya? Bersiaplah Buadrop. Monotitib. Alias Yizhua King. Target intinya adalah Protein Remodeling Synapse. SPR-Ling. Struktur molekul kecil obat ini akan terikat secara tepat pada SPR-Ling di situs aktifnya, sehingga membuatnya tidak aktif. Ini akan melepaskan sekre sementara jalur ingatan yang terblokir abnormal oleh SPR-Ling. Pasien dapat menghadapi ingatan ini dalam keadaan sadar yang jernih dan menyelesaikan rekonstruksi kognitif. Memang pantas jadi juara satu. Hebat sekali. Jiang Chen keren. Profesor So. Sekarang, Taemin Jiang Chen sudah menjawab pertanyaannya. Dia bisa mengajukan permohonan bebas mata kuliah ini, kan? Bagaimana kita tahu apa yang dia katakan itu benar atau tidak? Bisa jadi dia cuma mengarang saja. Berdasarkan penelitian profesor di kampus, target inti obat ini adalah SRP, bukan SPR0 seperti yang kau sebutkan. Jadi, teman Jiang Chen, untuk soal ini, jawabanmu salah. Saya terpaksa memberi nilai tidak lulus. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kalau penelitian kalian itu benar? Apakah penelitian kami tidak benar? Lalu, apakah yang kau katakan itu benar? Yang dia katakan benar. Kenapa dia? Profesor Shen, sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya dengar, Anda mengajar di Universitas Haixi kami. Tidak menyangka hari ini, saya beruntung bisa bertemu dengan Anda. Shen Chongrong. Dia adalah Profesor Nasional tingkat 1 yang menerima tunjangan dari Dewan Negara. Dia adalah tokoh puncak di bidang biologi kita. Kebetulan lewat. Dan melihat Kermain di sini. Profesor Shen, kalau begitu, apa yang dikatakan Jiang Chen tadi, semuanya benar? Betul. Bagaimana mungkin? Maksudnya, penelitian kami salah? Profesor So, apakah ini meragukan saya? Tidak berani, tidak berani. Hanya saja, Jiang Chen, dia hanya mahasiswa baru. Mana mungkin tahu semua ini? Taemin Jiang. Bagaimana kau tahu target inti monotitib adalah SPR0? Karena obat ini adalah hasil risetku. Hanya saja paten ini, ayah yang serakah tidak mengizinkan untuk diganggu. Aku juga berdasarkan beberapa data yang tersedia untuk umum. Hanya memperkirakannya. Di usiamu sekarang, hanya dengan perkiraanmu sendiri, bisa menemukan target yang tepat. Sungguh luar biasa. Kudengar, penemu obat ini, juga masih sangat muda. Benar-benar pahlawan muncul dari kalangan muda. Untung Pak Jiang tidak mengumumkan namaku keluar. Katanya di luar sana masih ada orang yang lebih hebat, agar aku tidak sombong dan terburu-buru. Profesor So, Jiang Chen menjawab dengan benar. Apakah mata kuliah ini bisa dikecualikan? Dikecualikan? Kelas selesai. Profesor Shen, aku masih ada urusan lain, aku duluan ya. Jiang Chen, ya, aku ingat kamu. Jiang Chen, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Profesor Shen selalu hanya punya satu murid. Kali ini malah membuat pengecualian. Ingin menerima Jiang Chen. Terima kasih atas perhatian Profesor Shen. Aku pasti akan mempertimbangkannya dengan serius. Ini adalah Shen Yu,
Nilai-nilainya sangat bagus. Mungkin Bapak. Shen. Nona. Profesor Shen. Kebetulan sekali. Kalian saling kenal? Profesor Shen, aku masih ada urusan duluan ya. Zhang Chen. Ternyata kamu adalah yang juara 1 di jurusan itu. Tak disangka. Kamu juga seorang jagoan kuliah. Aku hanya anak desa yang jago mengerjakan soal. Sejak kecil, agar tidak mengecewakan harapan orang tua, aku harus terus berusaha. Kakyo, kamulah yang benar-benar berbakat dalam biologi sel. Sejak kecil harus mondar-mandir, menghindari penagih utang ke sana kemari. Nilaimu tetap bisa sangat bagus, benar-benar sempurna, kuat, dan menyedihkan. Oh ya, kamu kenal Profesor Shen? Dia datang ke kampus kita. Apakah karena kamu? Profesor Shen. Dulu, pernah memberi kami satu kuliah umum. Ya, hanya sekilas bertemu saja. Aku justru merasa, apa dia datang untukmu? Jangan-jangan. Lagi-lagi ini pengaturan dari Pak Jiang? Sudahlah. Sudah sore. Cepat-cepat kembali ke asrama. Baiklah. Sampai jumpa. Obat baru ini. Sudah ada perkembangan nih. Nah, obat baru 4.0. Sudah masuk tahap terakhir. Dalam waktu 1 bulan pasti selesai. Terima kasih Profesor Shen. Ini sudah kewajiban saya. Dulu, kalau bukan karena keluarga Shen yang menampung saya sudah mati entah berapa kali. Oh ya. Di kampus, Anda adalah Profesor Shen. Sementara saya, hanyalah seorang siswa SMA biasa yang pernah ikut kelas umum Anda. Take none. Ada APA? Kalau uang habis, cari sendiri. Lagian kamu selalu bilang satu tapi maksudnya lain. Jujur. Apa kamu sudah mengatur semuanya untukku di Universitas Haicheng? Kok kamu tahu? Apa kamu ketemu tantemu? Sudah. Tantemu benar-benar tidak bisa diandalkannya. Lepaskan saja. Aku sudah menyiapkan sebuah perusahaan farmasi di Haisi. Di dalamnya, lengkap dengan laboratorium paling mutakhir. Sekarang perusahaan itu kuberikan padamu. Besok, biar tantemu yang antar kamu ke sana. Wah, Bapak Jiang. Akhirnya kamu berlaku seperti manusia juga. Bicara apa dengan bapakmu? Kalau bukan karena aku, yang melatihmu dengan keras, mana mungkin kamu bisa ciptakan obat baru? Itu karena bakat alami dong. Bocah kurang ajar. Kalau kamu tidak bisa membuat perusahaan itu jadi nomor 1 di Haisi, jangan pulang ketemu aku. Baik. Tenang saja, Pak. Tant, bukannya aku minta kamu lebih low profile? Ini kan sudah aku pakai. Mobil yang paling biasa di garasi. Masa masih kurang low profile? Zhang Shen. Bukannya dia lagi sama Shen YQ? Kok sekarang, hubungannya sama cewek lain tidak jelas? Ternyata memang bajingan. Ayo naik. Kok dia bisa kenal Jishu sih? Kamu kenal dia? Kamu baru datang ke Haicheng jadi belum tahu. Jishu itu, wanita cantik kaya yang terkenal. Xingyao Ge adalah miliknya, katanya. Keluarganya punya latar belakang militer. Kalau gitu Jiang Chen. Bukannya dia jurusan sama Jishu? Orang-orang yang ngejar Jishu bisa ngantri sampai Prancis. Terus ada Dulei, anak keluarga Du. Dia itu penggemar berat Jishu. Setiap hari ke Xingyao Ge buat ketemu Jishu. Kalau dia tahu, Jishu punya gacoan muda. Ikutin mobil di depan itu, jangan sampai ketahuan. Siap. Wah. Gaya banget ya. Lau Jiang kali ini royal banget. Segini besarnya. Dulu kamu hidup susah amat ya?
Lab favoritmu ada di lantai 3. Aku parkir dulu terus nyusul. Oak. Young Masterley, ping en groupe, lab lantai 3. Panggil supervisor kalian, datang ke lab lantai 3. Baik. Cowok ganteng ini siapa sih? Aku baru aja lihat, dia turun dari mobil CEOG. Kelihatannya masih mahasiswa, pasti diurusin sama CEOG kita. Supervisor kita pasti sedih banget nih, Kenja. Udah ngejar CEOG kita bertahun-tahun. Iya. Labku. Akhirnya aku berhasil. Jangan sentuh, alat ini harganya jutaan. Kalau rusak, kamu gak bisa ganti. Kamu, supervisor di sini? Iya, aku. Mulai hari ini, perusahaan ini akan aku ambil alih. Cuma cowok ganteng doang. Baru deket sama CEOG udah sok galak. Emang pikir CEOG suka sama kamu? Cuma lagi cari yang baru. Main-main aja. Kamu juga suka sama Jisoo ya? Apa katamu? Sayangnya dia suka sama yang tampan. Emang urusan lo? 10. Namanya Jiang Chen. Dia yang akan menjadi bos grup Ping An. Bebas. Dia orang yang kamu bilang, yang akan mengambil alih perusahaan ini? Betul. Obat-obatan yang dipatenkan oleh grup Ping An. Semuanya dikembangkan oleh Jiang Chen. Bos, barusan itu cuma salah paham. Saya yang tidak tahu diri. Mohon maafkan saya. Jangan disimpan di hati. Sudah, di perusahaan, jangan panggil saya bos di depan umum. Saya Kumasirang magang di sini. Oh, ngerti. Bos ini memang rendah hati. Layak dihormati. Barry Parenta. Data detail seluruh karyawan grup, daftar peralatan yang ada di lab, dan laporan pendapatan 3 bulan terakhir. Semua dikumpulkan dan kirim ke saya. Ya, saya langsung kerjakan. Magang. Pura-pura lemah ya? Bukan. Kenapa? Masih menyembunyikan dari calon pacarmu itu? Aku enggakkan kamu. Kalau identitas rahasia ini kebanyakan, hati-hati hubunganmu nanti berantakan. Apa kamu lagi kebanyakan nonton drama-drama pendek itu? Jangan salahkan aku nggak ingetin. Kalau mau dapetin pacar, yang paling penting itu penampilan. Lalu yang kedua, uang. Kemudian yang ketiga, ketulusan. Ketulusan itu penting banget, ngerti nggak? Di mana bos kalian? Pak Ji? Young Master Lin, Young Master Du. Pak Ji hari ini nggak ada di toko. Nggak ada lagi? Aku tahu di mana Pak Ji. Juyan, kamu nggak diam saja di Universitas Haixi. Kesini buat apa? Tuan Du, saya tentu saja datang untuk mengantar kabar dari CEO Ji. Kamu tahu Ji Sha di mana? CEO Ji itu memelihara seorang pria tampan dari sekolah kita. Dan hari ini, secara pribadi membawanya ke grup Ping An. Apa katamu? Tuan Du, ini benar 100%. Lihatlah. Dan, bocah ini. Di sekolah kita, juga punya pacar, main serong. Bocah ini cari mati, berani merebut posisi gue. Bahkan berkhianat pada Jisoo. HP gue. Saudara-saudara, siapkan senjata. Jiang Chen hari ini ternyata nggak datang kerja. Ini bukan Shen Yu? Kamu belum tahu soal Jiang Chen, yang dipelihara wanita kaya, kan? Lidahmu nggak mau lagi ya? Kamu mau apa? Gue kan nggak ngomong sembarangan apa-apa. Gue lihat sendiri, Jiang Chen naik mobil mewah wanita kaya itu. C'est Caron Mereka Berdua. Ada di lab grup Ping An. Manquin Lagi. Main peran di dalam. Dicurangi sama si miskin. Sont bons à pas? KA, kalian siapa? Perusahaan melarang membawa senjata masuk. Tuan Du, orangnya di lab lantai 3. Nggak nyangka.
Si Yoji mainnya cukup liar juga. Ayo. Halo, bagian keamanan, ada yang buat keributan. You carry Jiangchen. Kakyu. Kok kamu bisa datang ke sini? Ingat kata-kata gue. Jelasin sendiri yang baik-baik. Kakyu. Gue sengaja mau nutupin kamu. Sebenarnya gue. Hack. Bos merekrutmu secara istimewa untuk magang. Kerjakan baik-baik. Berjuang untuk jadi pegawai tetap setelah lulus. Gue masih ada urusan lain yang harus dikerjakan. Du Xiao. Laboratorium ada di sana. Jiangchen, ternyata. Kamu direkrut bos untuk magang. Hampir begitu. Jiangchen, kamu benar-benar hebat. Yu. Aku percaya. Akan segera, utang ayahmu dilunasi. Kamu tidak perlu lagi khawatir. Jadi, dia kerja sambilan. Hanya untuk membayar utangku. Jiangchen, dasar bodoh. Uang yang ayahku pinjam. Aku sendiri bisa membayarnya. Kamu tidak perlu bersusah payah seperti ini. Tidak sama sekali sulit. Lagi pula. Melakukan eksperimen. Hanya hobiku saja. Jiangchen. Kamu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Karena. Jisha, pria yang kamu pelihara, selingkuh. Suruh dia keluar. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Aku akan menyelesaikannya. Bos. Kamu lagi. Bos. Du Xiao. Dia adalah Jiang Chen, pacar yang melarat itu. Shen Yu. Ternyata, kamu tahu Jiang Chen dipelihara. Pria seperti ini, kamu masih buru-buru menginginkannya. Benar-benar hina. Kalau kamu bosan hidup, hari ini aku akan mengabulkannya. Jangan mendekat. Du Xiao, tolong. Du Xiao, tolong. Du Xiao, selamatkan aku. Du Xiao. Du Xiao. Du Xiao, apa kita harus? Diam, dia sendiri yang cari mati. Jangan libatkan aku. Cepat kabur. Kalian berdua ngapain sih? Begitu saja membiarkan orang asing masuk. Orangnya ada di dalam. Bawa keluar dan buang. Siapa dia? Sombong banget sih. Lepakan. Yang penting usir dulu orang yang di dalam. UGE. Ada apa di luar? Nggak apa-apa. Barusan ada beberapa orang yang menyusup masuk. Sudah diusir satpam. Kalau gitu kita lanjut. Lanjut. Lanjut apanya? Kamu belum memberitahuku. Kenapa? Kamu begitu baik padaku? Karena aku suka juga. Aku dikasih tahu perasaan?
Untung cepat kabur. Du Shao. Shen YQ itu. Sebenarnya siapa sih? Kita segini banyak orang. Harusnya nggak usah takut sama cewek dong. Sudahlah. Lebih baik ku beritahu. Supaya nanti kamu Nggak mati sia-sia. ayahnya Adalah Shen Yubai. Dulu dia adalah bos. dunia bawah tanah Haishi. Boss? Tenang. Mulai sekarang kamu tinggal di sampingku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku? Yuji, tunggu dulu. Bos, hanya Anda sendiri. Bos, semua data yang Anda minta sudah siap. Laba grup juga sudah terhubung ke rekening pribadi Anda. Omset 10 juta rupiah. Bos, ini memang agak sedikit. Biut Anda, paten untuk obat baru yang dikembangkan grup kita belum dibuka untuk umum. Jadi belum mencapai keuntungan maksimal. Pak Jiang sudah bilang, apakah obat ini dilisensikan atau tidak? Sebenarnya terserah Anda. Pak Jiang tua ini dulu nggak kasih kuasa. Aku sampai nggak bisa makan mie. Sekarang dikasih langsung yang besar. 10 juta rupiah. Sekarang utang juga bisa dilunasi. Sabtu depan, adakan konferensi pers obat baru. Tempatnya di Xingyao ke saja. Direktur Shen, Antidote versi 4.0. Minggu depan sudah bisa selesai dibuat. Semoga saja efektif. Jangan khawatir. Dengan kemampuan Profesor Shen, pasti bisa membuat saksi mata itu pulih ingatannya. Ternyata racun ini sulit sekali diatasi. Antidote versi 4.0 juga terinspirasi dari sebuah obat baru. Monothebu baru bisa selesai dibuat. Obat baru? Monite Hibu. Itu dikembangkan oleh seorang pemuda. Konon katanya, dia adalah bos baru dari grup Ping An. Sabtu ini akan mengadakan konferensi pers. Di Xinjiao Pavilion. Kita, grup Shen, juga diundang. Ini lumayan menarik. Kasih posisi apa ya? Buat Jiang Chen nanti? Supervisor? Terlalu merendahkannya. General Manager? Ayah pasti akan interogasi setengah mati. Ah, sudahlah. Orang yang aku suka. Shin Yubai Barani Tidak Setuju? John Mo. Kamu ikut aku. Kita pergi kenalan denken. Anak jenius ini. Siap. Ayah, aku terbuka saja. Xiaoyu. Lain kali masuk. Bisa hemat tenaga sedikit nggak? Tendang pintu gini. Juga capek. Tahu. Profesor Shen. Kenapa aku nggak kepikirannya? Ayah pernah bilang, pria sangat menghargai harga diri. Biarkan dia masuk dengan kemampuan sendiri. Itu yang terbaik. Oh ayah, Profesor Shen. Aku ingat kamu punya laboratorium di Universitas Haisher. Begini saja. Kamu rekrut lagi sekelompok mahasiswa baru. Semua biayanya aku yang tanggung. Program pelatihan Profesor Shen. Melati. Bakat penelitian. Semuanya jenius top. Setelah lulus, langsung masuk grup Shen. Ikut perencanaan inti. Mahasiswa baru semester 1. Mana ada kualifikasinya? Maksudmu tidak setuju? Mana Berani. Perintah Nona. Tentu saja tidak masalah. Xiaoyu, ini mau ngapain sih? Kakak, Nona ini kayaknya lagi mempersiapkan jalan. Bu à ses orangs. APA? Maksudmu, dia mau bawa teman sekelasnya ke perusahaan kita? Kakak, akhirnya kakak sadar juga. Waktu kecil Xiao Yu pendiam, tak kusangka ya, baru masuk kuliah, sudah punya teman baru. Ini bagus sekali. Sudah, kakak ini kan mania anak perempuan. Kalau dia tahu anaknya pacaran, entah bagaimana reaksinya nanti. Nona. Apa kamu sudah yakin dialah orangnya? Para mahasiswa. Profesor You terluka dan dirawat di rumah sakit. Kelas biologi kali ini, ikan saya gantikan. Hari ini aku bisa ikut Kelas Profesor Shen.
walaupun agak tidak etis. Tapi tetap terima kasih Profesor Yo. Suda Berkorban demi kita semua. Yo yang dirawat di rumah sakit. Zhang Shen, Jangan sok suci, Profesor Yo masuk rumah sakit. Bukankah kamu yang menyebabkannya? Kalau kamu berani bicara lagi padaku, satu kata saja. Jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Yo Yan itu akibat perbuatannya sendiri. Apa hubungannya dengan orang lain? Sebelum mulai kelas, ada kabar baik untuk kalian. Kilas eksperimen yang saya dirikan. Berencana merekrut mahasiswa tahun pertama untuk mempersiapkan tenaga ahli teknologi yang berprestasi bagus. Bisa langsung masuk grup Shen. Mahasiswa yang berminat bisa daftar ke saya. Wah, grup Shen. Itu perusahaan terkemuka di kota kita. Grup Shen juga akan datang ke peluncuran obat baru kali ini. Lebih baik aku tidak ikut-ikutan saja. Zhang Chen. Ayo kita daftar bareng. Ya. Oak. Kenapa aku bisa setuju ya? Permintaan Kakyu. Aku memang tidak pernah bisa menolaknya. Sudahlah, anggap saja temani kayu. Jiang Chen, Shen Yu. Kak. Kalian kenal ya? Figur terkenal di antara mahasiswa baru. Tentu saja kenal. Perkenalkan, Ani Wang Zhua. murid saya. Kalau ada masalah dalam penelitian, bisa minta bantuannya. Hello, Kak. Oh, rupanya ini murid satu-satunya Profesor Shen. Katanya kecerdasannya luar biasa. Sudah direkrut oleh tim Profesor Shen. Kalian yang muda-muda sering-sering bertukar pikiran. Kak. Top. Jadi kamu, murid kesayangan Profesor Shen. Sangka. Kamu menyembunyikan bakatmu dengan dalam. Apa-apaan ini? Orang yang berhasil mengembangkan Monatep, itu baru benar-benar hebat. Katanya usianya hampir sama denganmu. Orang itu ya, langsung jadi idolaku. Tapi, kamu juga tidak kalah. Juara satu jurusan mahasiswa baru, sedang naik daun belakangan ini. Bagaimana, mau jadi adik tingkatku tidak? Lebih baik tidak usah. Aku tidak mau jadi adik tingkatmu. Tapi, melihat kemampuan penelitian Wang Shuo, bisa dibilang bibit yang bagus. Kalau direkrut ke grup pingan kami, itu ide bagus. Nanti bisa kusuruh kamu panggil aku bos beberapa kali. Kenapa ketawa begitu mesum? OYK. Sabtu depan ada acara penyambutan untuk kelas eksperimen. Ingat datangnya. Sabtu depan. YK. Dik Saint-Jiao. Kenapa? Kamu ada urusan? Zhen Jiaoqi. Tidak masalah. Shen YQ. Kamu juga harus datang ya. Kalau Jiang Chen pergi, aku juga ikut. Dilab Mazi Arulia Mereka Mesra. Shen Yu. Ini, kamu pegang. Seharusnya bisa lunas utangnya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Meskipun kamu kerja 2 pekerjaan dalam waktu singkat. Tidak mungkin secepat ini. Dapat uang sebanyak ini. Apa kamu pinjam uang dari bos Shen? Cepat kembalikan. Kamu ambil saja. Sebenarnya. Aku jujur bilang ya. Ayahku adalah orang terkaya. Ayahmu orang terkaya? Kalau gitu, ayahku bos mafia. Aku benar-benar tidak bohong. Yang aku katakan semuanya benar. Zaman sekarang, ngomong jujur juga gak ada yang percaya. Apa penampilanku terlalu kampungan? Semua salah Lao Jiang. Jiang Chen Taku. Bisa sampai segitunya. Sampai rela berbohong seperti ini. Untuk menjaga harga diriku. Sudahlah, kartu ini aku terima dulu. Nanti setelah dia lunas utang dan masuk Shen Group, aku akan diam-diam kasih bonus. Baiklah, aku terima dulu. Ayo pergi. Jiang Chen, Shen Yu, kalian akhirnya datang. Zhang Shen.
benar-benar tidak bisa lepas. Berani lakukan tapi tidak berani tanggung jawab. Hanya berani bersembunyi di belakang perempuan. Masih pantas disebut laki-laki? Bukannya ini profesor, ou? Lukanya sudah sembuh? Sepertinya pukulan terakhir masih kurang keras. Aku. Baiklah, aku tak akan turun ke level kalian. Kita pergi. Pergi. Ada APA? Perutku tiba-tiba agak sakit. Kamu dan kakak kelas naik duluan saja. Aku cari toilet dulu. Cepat, 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 cepat. Xiao Yu, kenapa kamu di sini? Sebaliknya, itu yang harus kutanyakan padamu. Mengawasiku lagi? Bukan begitu, sama sekali tidak. Non. Kakak sebelumnya itu melindungimu. Hah, itu bukan mengawasi. Ayah datang hari ini untuk urusan penting. Aku datang untuk menghadiri konferensi pers obat baru. Ikut konferensi pers? Biasanya kau suruh bawa hamu yang urus? Sudahlah, aku masih ada urusan hari ini. Kali ini aku lepaskan kalian berdua. Lihatlah anak ini. Siapa yang berani? Jiang Chen. Kamu ngapain sih? Bikin kaget. Kakyu. Ini untukmu. Ini kamu yang beli? Aku minta ke petugas lobi. Kamu. Kakyu. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Kalau tidak enak badan, kita pulang saja. Benar-benar tidak APA. Ayo pergi. Semua orang sudah tidak sabar. Ayo pergi. Jiang Chen benar-benar punya muka ya. Membuat kami semua menunggumu lama sekali. Iya, betul. Tahu tidak hormat pada guru dan nilai-nilai? Ini Akara penyambutan Kela eksperimen kami. Profesor Zhou. Anda datang tanpa diundang. Masih sok tua di sini. Kenapa? Anda Anya Mangormati Profesor Shen? Kamu. Baiklah. Karena kalian semua tidak menyambutku. Aku juga tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Mohon maaf, semuanya. Hari ini membuat kalian menunggu lama. Makanan hari ini. Traktiran aku. Wah, Jiang royal sekali. Terima kasih. Zhang Shen. Makanan di Xingyaoge ini, bukan sembarang orang bisa bayar. Bukan aku mau merendahkanmu. Tapi biaya makan ini, bisa setara dengan gajimu setahun. Bekerja di toko kueku. Zhang Shen. Kamu pikir ini mie yang biasa kamu makan? 10.000 rupiah langsung selesai? Siapa bilang dia tidak mampu bayar? Hari ini, kalian pesan sesuka hati. Jiang Chen Yang Tractor. Pelayan, tambah pesanan. Ya, betul. Semuanya pesan apa saja. Pas Royal, kalau begitu, kami tidak sungkan lagi. Kenapa? Shen YQ. Kamu dan Jiang Chen sebenarnya ada dendam apa? Sampai-sampai mau mencelakakannya seperti ini? Masa mungkin aku mencelakakannya? Aku bilang dia mampu bayar. Ya berarti dia mampu bayar. Kartu Jiang Chen masih di sini. Nanti tinggal pakai kartunya saja. Aduh, sudah cepat kembali.
Ayah, mana Jishu? Anak ini, Kenapa memohon padaku? untuk mewakili grup Du menghadiri konferensi pers? Ternyata lagi-lagi karena Jishu. Anda sibuk dulu. Aku lihat-lihat sekeliling. Direktur Shen, Anda juga datang menghadiri konferensi pers obat baru? Tuan Diu, kenapa Anda juga datang? Seingatku, dalam rencana bisnis grup Du, tidak ada sektor farmasi, kan? Direktur Shen, jangan begitu bicaranya. Beberapa tahun ini, sektor farmasi berkembang pesat. Keuntungan di belakangnya sangat besar. Setiap grup ingin ikut menikmati bagian. Tuan Du, konferensi pers segera dimulai. Kami masuk dulu. Ayo, kakak. Hanya sebuah konferensi pers. Shen Yubai. Bahkan muncul sendiri. Di dalam ini, pasti ada yang tidak beres. Yushao, tidak terlihat bayangan Jizong. Aneh, padahal dengar-dengar Jishu juga akan hadir di konferensi pers. Yushao, bukankah itu Jiang Chen? Ayo. Semua teman sudah kenyang, kan? Sudah kenyang. Sudah kenyang. Baik. Pelayan, bayar tagihan. Hello Tuan. Totalnya adalah Rp134.000. Apa? 134.000. Zhang Shen. Kamu mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ini cukup untukmu bekerja 3 tahun. Kak Yu tidak usah. Ternyata ini membayar dengan kartu orang lain. Zhang Shen. Kamu harusnya malu. Terbiasa dimanja. Hanya bisa bergantung pada wanita seumur hidup. Mulutmu jangan kotor. Uang ini adalah milik Jiang Chen sendiri. Kamu pikir aku percaya? Baik, baik. Tuan Aini, bos kami memerintahkan bahwa semua konsumsi di ruang VIP ini, semua gratis. Kamu ternyata berhubungan dengan Jishu. Mengapa dia menyukaimu? Hanya karena wajahmu. Makanya disebut gigolo. Yulai, kamu tidak ingin hidup ya? Ternyata kamu juga suka Jishu. TAPI. Kamu juga tidak ada harapan. Lajapila. Dia masih suka dengan penampilan. Dia bilang kamu jelek. Kamu tunggu saja. Pipi, apa ini? Sifat menarik banyak orang? Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Shen Yue, kamu yang memusuhiku. Yushao, Anda ini akan berhadapan dengan Shen Yu. Aku mendukungmu. Apa katamu? Angin terlalu kencang. Aku agak tidak mendengar jelas. Tapi, bos macam apa sih ini? Bisa nanggung tagihan segede ini buat karyawan. Gaji sebesar ini. Aku sebagai pemilik toko kue ini, aku malu sama diriku sendiri. Gimana kalau kamu juga magang di perusahaan kami? Bisa nggak? Itu bos kamu, Yang Bayaran? Bos yang beneran nggak sih? Oke deh. Kalau gitu aku telepon dulu. Tanya. Bos, kamu yang bayarin aku tadi? Pergi sana. Uang sendiri ada masih minta ke gue. Ternyata bos Camus, Segana Ituya. Soal magang. Aku pikir-pikir dulu deh. Tapi tagihan ini, sebenarnya siapa yang bayar sih? Borongan banget. Jangan-jangan papa yang bayar. Dia tahu aku di ruangan ini gimana? Dasar orang tua. Marmatai lagi pergerakan aku.
Jiang Chen. Aku ada urusan duluan ya. Oh, Halo. Boss, konferensi pers hampir selesai. Di sini juga udah selesai. Aku langsung naik. Kok kayaknya ada yang nyumpahin aku? Kak. Di dunia ini, cuma Nona yang berani nyumpahin Bapak. Kamu lihat, dengan sifat kerasnya ini, nanti siapa yang berani nikahin dia? Tentang itu Bapak jangan khawatir. Menurut aku Nona, lumayan populer kok. Maksud kamu? Ada anak nakal yang ngejar dia? Siapa? Gua kasih makan ke ikan. Kak. Anda sebenarnya mau atau tidak mau orang? Menikai Xiao YQ? Ini kan gak banyak pria yang cocok sama Xiao Yu kita, yang biasa-biasa aja itu. Jangan harap. Nona suka sama latar belakang cowok itu. Jalan cinta Nona ini kayaknya sulit nih. Secara teori, hadirin, obat ini bisa memulihkan sebagian memori pasien. Cuma waktunya singkat. Fragmen yang dipulihkan nggak diketahui. Apa? Obat ini bisa memulihkan memori. Sekarang, mari kita sambut bos grup untuk naik panggung dan berbicara. Ternyata Boss Xinyao Gu. Juga adalah Boss Pinyin Group. Dule ini, pandangannya bagus ya. Nggak bener nih. Bukannya yang ngembangin obat baru, itu seorang remaja? Semuanya, jangan salah paham. Sebenarnya yang ngembangin obat baru bukan saya, tapi keponakan saya, Jiang Chen. Jiang Chen, saya sebelumnya cuma gantian ngelola. Nantinya, Ping An Group akan dia tangani sepenuhnya. Anak ini, dia bilang ada urusan yang gak bisa ditinggal, nyuruh saya gantiin. Pulang nanti pasti, aku bakal potong dia habis-habisan. Ternyata keponakan Ji Zong ya. Nggak heran masih muda, udah punya prestasi kayak gini. Du Zong terlalu memuji. Sebenarnya, mana itu cuma salah satu obat. Masih ada beberapa obat baru. Akan di acara peluncuran seminggu lagi, buat otorisasi paten. Nanti, harap para direktur, datang ke Pinyin Group Butte hadirin. Oke, nanti saya pasti datang. Obat ini, jangan sampai Shen Si dapetin. Shinemo, kamu lagi nyuruh orang awasin aku? Kakak. Nona cari saya ada urusan. Saya urusin dulu ya. Ah, si kecil ini. Pergi, pergi, pergi. CEO Ji, sudah lama mendengar nama Anda. Bisakah saya bertemu lebih awal dengan keponakan Anda? Tant. Maaf, saya terlambat. Sepertinya ini adalah CEO Jiang. Ini adalah Direktur Utama Grup Shen, Bapak Shen Yubai. Direktur Shen, sudah lama mendengar nama Anda. Selamat datang untuk menghadiri konferensi pers obat baru Grup Ping An. CEO Jiang, di usia yang masih muda, sudah bisa mengembangkan obat ajaib seperti ini. Benar-benar pahlawan lahir dari generasi muda. Pahlawan, saya tidak berani menerima pujian itu. Saya hanya berdiri di pundak raksasa. Direktur Shen, panggil saja saya Jiang Chen. Baik, Jiang Chen, saya lihat usiamu. Seharusnya masih bersekolah, ya? Ya, saya tahun pertama di Universitas Haicheng. Kebetulan sekali.
Putri, saya juga mahasiswa baru. DI Universitas Haishi. Nanti sempatkan untuk Berkenellen. Namanya Shen? Juga mahasiswa baru di Universitas Haishi? Wah, kebetulan sekali. Saya izin bertanya, Direktur Shen, siapa nama putri Anda? Putri saya itu, nama depannya satu kata, Yu. Shen Yue. APA. Shen Yu. Ini namanya ketemu calon mertua lebih awal. Aku memang merasa, si Shen Yu itu bukan orang biasa. Cuma bisa menipu, keponakanku yang bodoh ini. Kenapa? Apa kalian saling kenal? Sejak masuk Universitas Haishi, Shen Yu langsung jadi putri kampus. Jiang Chen juga pernah bilang padaku, ternyata dia putri Anda. Benar ayah hebat punya anak hebat. Dengan sifat putri saya itu, entah siapa yang bisa mengaturnya. Belakangan ini saya dengar kabar, ada pria yang sedang mengejarnya. Kalau saya tahu siapa dia. Maaf, membuat Anda menertawakan saya. Tidak seperti kamu, Jiang Chen, masih muda tapi sudah begitu tenang. Katakan, apa kamu yang memata-matai pergerakanku? Nona, mana Beraniseya. Lalu bagaimana ayah bisa tahu? Ruangan VIP saya ada di mana? Ruang VIP? Saya tidak tahu. Oh, kakak sudah turun. Tanyakan saja padanya. Xiao Yu. Kakak. Xiao Yu, coba tebak, barusan aku bertemu dengan pemuda yang mengembangkan obat baru itu. Direktur baru grup Ping An. Dia benar-benar tampan dan berbakat, sangat sopan dan berpendidikan. Oh iya, dia juga dari Universitas Haishi. Kalau ada kesempatan, aku akan memperkenalkan kalian. Sepertinya namanya. Ah, sudahlah. Jangan buang-buang tenaga. Jujur saja, aku kasih tahu. Aku sudah punya orang yang kusukai. APA? Siapa dia? Ini bukan urusanmu. Aku cuma memberitahumu saja. Aku harus dengannya. Oh iya, sekalian lagi, aku kasih tahu. Kalau kamu berani lagi menyuruh orang memata-matiku, aku akan membuatnya tidak bisa melihat matahari besok. Dia bilang apa? Punya orang yang disukai, dan harus dengannya. Chen Mo. Cepat selidiki, siapa pria tampan itu? Sebenarnya. Aku tahu Nona, siapa yang dia sukai. APA? Siapa? Cepat katakan. Nona yang melarangku memberitahumu. Orang ini, dia adalah mahasiswa Universitas Haishi. Karakter cukup baik. Yaitu, keluarganya agak miskin. Kamu yakin karakternya cukup baik? Pemuda zaman sekarang. Paling pandai berpura-pura. Yang mengandalkan keluarga wanita. Semua berasal dari keluarga yang sangat miskin. Kakak, menurutku, hal ini, kita sebaiknya jangan ikut campur paksa. Kalau mereka dipisahkan secara paksa, Nona akan membencimu seumur hidup. Kamu tidak tahu, yang barusan aku temui itu, pemuda yang mengembangkan obat baru. Dengan Xiao Yu kita, benar-benar cocok. Tidak menyangka. Shen Yu itu, putri grup Shenxi. Tapi kenapa dia menyembunyikannya dariku? Kamu juga menyembunyikan darinya, kan? Kalian berdua jangan saling menyalahkan. Aku itu takut, dia menganggapku terlalu kaya. Dan tidak mau aku. Kamu bodoh. Perempuan mana yang akan menolak uang? Kakakku, bukan perempuan biasa. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku menasihatimu. Cepatlah jujur padanya. Berikan dia rasa aman, mengerti? Oh iya, tagihan ruang privat waktu itu. Sebenarnya siapa yang membayar? Aku bilang bukan aku. Pak Zhang, semua pengeluaran di Fingyao Pavilion hari ini ditanggung ayahmu. Dia tahu tentang konferensi pers hari ini, lalu menyuruhku khusus. Lau Jiang benar-benar royal ya. Baiklah. Katakan.
Kamu malam itu sebenarnya melihat APA? Senjata. Ada senjata. Mereka mau bunuh aku. Tolong aku, mereka mau membunuhku. Siapa yang menembak? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Mereka mau bunuh aku. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat APA lagi. Nona. Masih kurang sedikit. Kalau bisa dapat obat, MO9 peluangnya jadi lebih besar. Lusa adalah konferensi pers obat baru grup Ping An. Saat itu aku juga akan datang. Obat baru? Aku pasti akan mendapatkannya. Adik tingkat. Ini toko kue di tempatku. Buc en bar. Malam hari harus tutup. Aku bukan tidak mau bayar. Amble. Belly lagi minuman Karazan Tuku. Jangan tinggalkan aku. Jongan dia patati. Jiang Chen si bocah ini. Membiarkan wanita cantik sebesar ini. Benar-benar keterlaluan. Zhang Shen. Shen YQE Mabuk di Tokoku. Bukan mau ikut campur. Tapi kalian berdua ini. Ada masalah bicarakan saja langsung. Masa kamu bikin cewek marah? APA. Aku segera ke sana. Ok. You. Aku antar kamu pulang. Bagaimana? Xiaoyu kenapa begini? Minum segini banyak. You. Masih berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Mama. Jangan tinggalkan aku. Sudahlah. Tidak peduli masalah apa yang dihadapi Xiao Yu. Aku akan membantunya menyelesaikannya. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Termasuk diriku sendiri. Dulu waktu Lao Jiang mabuk, ibuku selalu membuatkan dia air telur madu buatan tangan. Tepat sekali bisa dipakai sekarang. Telur sudah ada. Madunya. Tidak ada. Jangan-jangan. Di gudang? Ternyata di sini. Siapa? Benar-benar cocok untuk di rumah dan bepergian, mengambil bahan dari mana saja, alat wajib untuk mencuri dengan mudah. Jangan bunuh aku. Kenapa rasanya?
Seperti tidak sengaja masuk ke TKP pembunuhan. Siapa kamu? Jangan bunuh aku. Jangan berteriak. Kalau teriak lagi, aku bunuh kamu. Julurkan lidahmu. Di permukaan terlihat seperti orang gila. Tapi Jimmy mengkira-kira. Mengkingka. Ini rahasia yang disembunyikan Kak Yu. Zhang Chen. Kamu tadi pergi kemana? Kak Yu, kamu sudah bangun. Aku pergi ke gudang, ambil madu untukmu. Mau buat air madu telur. Untuk menyembuhkan mabukmu. Kamu tadi. Tidak mendengar suara apa kan? Suara. Suara apa? Tidak ada apa. Kak Yu. Kamu pusing ya? Bagaimana kalau kamu duduk di sana sebentar? Sebentar lagi selesai. Baik. Chisipai. Zhang Chen. Kalau orang di sekitarku mendekatiku akan sengsara. Kamu dekat? Aku di sampingmu. Sangat bahagia. Lajapila. Aku tidak takut bahaya. Ayo. Aku tambah madu, jadi manis. Enak. Bisa ceritakan padaku, kenapa kamu minum banyak alkohol? Waktu kecil, aku pernah diculik sekali. Ibuku untuk menyelamatkanku meninggal pada malam itu. Saat ayahku tiba, hanya tersisa satu orang yang selamat. Tapi orang yang selamat itu malah kehilangan ingatan. Sampai sekarang, kekuatan hitam di balik layar masih bebas berkeliaran. Sepertinya orang yang dikurung di ruang bawah tanah, itulah orang yang selamat itu. Membuatnya pulih ingatan? Mungkin tidak sulit. Tenang saja. Pasti akan ditemukan. Zhang Chen. Kamu akan meninggalkanku? Tenang. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku harap selamanya bersamamu. Nanti. Jangan minum banyak alkohol lagi. Ada masalah apa? Aku yang selesaikan untukmu. Sebentar, lihat saja. Jangan bicara sembarangan. Kalau bukan karena kamu berisik, mau lihat idol apa? Aku tidak akan membawamu ke sini. Guru, sebaiknya Anda tenang. Aku pasti akan menutup mulut rapat-rapat, tidak akan bicara satu kata pun. Shen. Shen YE. Shen. Shen YE. Hello, Senior. Selamat datang, Bapak Direktur Shen dan Nona Shen. Silakan duduk. Direktur Shen, Nona Shen. Shen. Nona Shen. maaf ya. Ini murid saya, Wang Juo. Tidak apa kalau kamu tahu lebih awal. Orang ini adalah putri dari grup Shen. Setelah kamu lulus dan masuk Shen Group, dia akan menjadi atasan langsungmu. Apa ini adalah orang yang you suka? Cerewet banget,
Mana cocok dengan Yukami? Kok rasanya? Direktur Shen tidak suka padaku. Memang, Shen Group tidak mudah dimasuki. Kok Jiang Chen datang? Jiang Chen, berani juga kamu. Direktur Shen ada di sini. Kamu berani juga menemani Putri Shen datang ke pameran investasi. Bukan, apa kamu juga mau ketemu idola? Bukan. Sebenarnya aku. Kamu sudah tahu identitas Shen Yu? Wah, ternyata kamu juga tahu. Aku pikir kamu juga dikibulin. Pengen ngasih tahu kamu. Kamu kurang ajar deh. Aku juga baru tahu. Profesor Shen. Sepertinya Jiang Chen dibawa Wang Zuo. Kok nggak bilang-bilang? Kenapa? Nggak apa-apa. Ini kan orang yang disukai Nona. Kok muncul di sini? Beraninya terang-terangan? Lagi ngeliat cowok ini. Apa you cinta banget? Jiang Chen. Jiang Chen. Kok di mana-mana ada kamu? Orang melarat kayak kamu. Pantas muncul di acara kayak gini. Lupa ya. Dia disokong Jishu. Cukup kasih bisik-bisik aja, pasti bisa masuk. Kalau gitu, dia lumayan baik sama kamu. Pameran investasi penting kayak gini. Dibiarin kamu datang. Gimana dia bisa masuk? Satpam mana? User dia. Si gigolo ini gak diterima di sini. Jangan menggonggong seperti anjing. L'Agent Camus. Kamu gak dengar? Kalau masih menggonggong, aku bakal panggil satpam, buat usir kamu. Camus. Kenapa Camus tarik-tarik aku? Dia berani mau ngusir aku? Udahlah. Ini kan wilayahnya Jishu. Pameran investasi ini penting banget bagi grup Yo kami. Jangan bikin masalah. Orang miskin. Dibiayai. Apa-apaan ini? Dia sebenarnya. Selamat datang, para direktur, mengikuti acara investasi Grupingan. Acara investasi ini resmi dimulai. Tunggu dulu. Kenapa Jishu tidak ada? Direktur Ji akan segera datang. Kenapa Direktur Jiang duduk di bawah? Maaf, Supervisor Lee. Silakan lanjutkan. Ayah, kamu mau apa? Duduk yang baik. Banyak obat yang ditawarkan dalam investasi ini. Termasuk dari grup kami, yang baru dikembangkan oleh bos. Mana itu bu? Acara investasi ini akan dilakukan sesuai prosedur lelang. Pain Award dengan harga tertinggi akan mendapatkan obat lisensi paten. Sekarang, obat baru pertama, pil Huanglian. Obat ini untuk pria, kemampuan di bidang itu. Memiliki efek ajaib yang jelas. Ayah, cepat tawar itu. Memalukan. Duduk. Jangan buru-buru, Tuandu. Lihat data klinis dulu, baru buat keputusan. Silakan lihat, semua. Menurut data yang ditunjukkan, setelah mengonsumsi obat ini selama 3 periode pengobatan, 60% pasien impotensi menemukan kepercayaan diri, pria normal, bahkan bisa mencapai 7 kali dalam 1 malam. Sekarang, lelang dimulai. Harga lelang, 10 juta. Ayah, lihat aku ini. Kamu harus menawarnya 20 juta. Ayah, kamu yang terbaik. Ini adalah yang legendaris. Obat yang dikembangkan oleh Genius Farmasi. Sangat membosankan. 30 juta. Nona, Zhonggang Liagu. Kakak laki-laki yang menyuruhku menawar. Paman Chenmu butuh. Aku tentu tidak boleh memperlakukan bawahan dengan buruk. 35 juta. 40 juta. 50 juta. 70 juta. Ayah. 100 juta. Astaga. 100 juta.
Ternyata Prof. Siku. Sangat menjanjikan. Kalau saja aku punya uang, aku juga akan membelinya. Kakak laki-laki. Ini. 100 Juta. Sudah melebihi anggaran. Harus mendapatkan obat baru dengan aman. Mona Itibu. Sayang sekali obat ini. Adik Chen. Fungsi kamu di bidang ini juga tidak terlalu buruk. Lebih baik berikan kepada yang lebih membutuhkan. Kakak laki-laki. Bukannya tidak memberita Unona. Orang yang disukainya kepadamu. Apakah kamu harus membalas dendam seperti ini padaku? 100 juta untuk pertama kalinya. 100 juta untuk kedua kalinya. 100 juta untuk ketiga kalinya. Terjual. Lisensi Pil Huanglian diberikan kepada grup Du. Bagus. Ayah. Kok aku merasa, kamu tidak terlalu senang ya? Aku ini cuma turut prihatin. Untuk paman Chenmu. Selanjutnya adalah obat baru grup kami, Meranitib. Di konferensi pers sebelumnya, sudah dilakukan penjelasan mengenai obat ini. Kali ini tidak akan jalan lagi. Sekarang, lelang dimulai. Harga lelang dimulai dari 100 juta. 100 juta. Seratus 50 juta. 180 juta. 200 juta. Director Du, menawarkan 200 juta. Ada yang mau menaikkan lagi? 300 juta. 300 juta. Shen YQ. Maksudku, Nona Shen. Dia gila ya? Obat itu memang hebat. Tapi harga deposit 3 miliar. Itu keterlaluan banget. Xiao Yu memang datang untuk obat ini. Sile, mendapatkan pil Huanglian dengan 100 juta. Dana yang dipersiapkan tidak cukup. Grup Shen menawar 300 juta. 300 juta untuk pertama kalinya. 300 juta untuk kedua kalinya. 300 juta untuk ketiga kalinya. Terjual. Bagus sekali. Selanjutnya adalah obat unggulan yang diatur oleh Direktur Jiang kami. Masih ada satu lagi, obat unggulan yang disimpan. Obat ini adalah pil yang dikembangkan oleh Direktur Jiang dari Grouping An berdasarkan penelitian Moranitib. Obat ini mampu merangsang sistem saraf pusat pasien, sehingga memulihkan ingatan. Juga sangat efektif untuk pasien keracunan. Hanya ada satu ini. Harga mulai 1 juta. 1 juta. Bukan lisensi paten, dan cuma ada satu butir. 1 juta juga tidak murah, kan? Kamu ngerti apa? Ini kan dikembangkan oleh Direktur Jiang. Ini kesempatan bagus untuk menjalin hubungan dengan Direktur Jiang. 1 juta ITUAPA, 2 juta. Masuk akal. 5 juta. 10 juta. Sialan. Obat ini ternyata bisa menyembuhkan amnesia akibat keracunan. Apakah efektif atau tidak? Jangan sampai grup Shen mendapatkannya. 30 juta. Ayah, kamu gila? Direktur Du, buat apa kamu mau obat ini? Bagaimana kalau serahkan saja padaku? Aku berutang budi padamu. Bagaimana? Direktur Shen, ini kan kesempatan menjalin hubungan dengan grup Ping An. Aku juga tidak ingin melewatkannya. Sepertinya kamu benar-benar berniat. Mila Bangku. Direktur Shen, kalau kamu bicara seperti itu, tidak ada artinya lagi. Prinsip lelang investasi, pada dasarnya adalah persaingan yang adil. Yang minawar tertinggi yang menang. 50 juta. 70 juta. Mengambil sampel darah orang di ruang bawah tanah, lalu mengembangkan obatnya. Awalnya hanya ingin memberikan bantuan kecil untuk Shen Group. Kok ada juga Du Group yang ikut bersaing? Penawaran ini rasanya aneh. Seperti tidak ingin Shen Group mendapatkan obat ini. 80 juta. 100 juta. Nona. Kita demi. Mendapatkan Monetrip. Cadangan dana sudah hampir habis. Jangan gegabah. Xiao Yu, kita sudah berhasil mendapatkan Monetrip. Perkayala, Profesor Shen itu. Pasti akan bisa mengembangkan obat penawarnya. Nona Shen,
Uangnya tidak cukup, ya? Jangan paksakan diri. Saya tawar 300 juta. Kamu ngapain? Itu 300 juta loh. Aku tahu kamu ingin membantu Nona Shen, tapi bukan dengan cara kayak gini juga. Pak Manajer, maaf ya, dia hanya bercanda. Aku tidak bercanda. Gila banget. Mungkinkah ini yang namanya cinta? Jiang Chen, Kamu ikut campur buat apa? Kamu si miskin. Mana mungkin punya 300 juta? Mohon maaf semuanya. Dia adalah mahasiswa baru di Universitas Haicheng kami. Belum pernah melihat dunia. Berani asal sebut harga berapapun. NAK, ini bukan sekolah. Kami tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Aku tidak bercanda. Roka, jangan tidak tahu diuntung. Nanti kalau tidak bisa bayar. Kalau mau keluar. Tidak akan semudah itu. Kamu si miskin. Bisa datang ke acara kayak gini saja. Sudah keberuntungan besar. Kamu malah berani menawar 300 juta? Kalau punya uang segitu, mana mungkin masih dibiayai? Dulei, kamu cari mati ya? Aku kan tidak salah ngomong. Jiang Chen, urusan ini tidak usah kamu campuri. Acara kayak gini tidak boleh dijadikan bahan candaan. Pak Mener Lee, Hana Warren Jiang Chen tadi, bisa dibatalkan tidak? Ani. Kakak Yu, sebenarnya obat ini pada dasarnya adalah untukmu. Aku tidak akan biarkan siapapun merebutnya. TAPI. Sudahlah, Jiang Chen juga karena aku. Beri aku waktu untuk mengumpulkan dana lagi. Shen Group juga bukan tidak mampu membayar. Ada apa ini? Mereka berdua kenal? Jiang Chen. Dia itu Jiang Chen? Ini tidak mungkin. Pak Mener Lee, penawaran tidak bisa dibatalkan. Lelang dilanjutkan. Ya. 300 juta sekali. 300 juta 2 kali. 300 juta 3 kali. Laku. Aku penasaran. Gimana bocah ini bisa keluarin 300 juta? Pak Jiang, obat Anda. Managerly. Kamu bilang apa? Dia adalah Direktur Jiang. Baik, sekarang saya perkenalkan. Ini adalah bos grouping an kami, juga pengembang obat baru. Jiang Chen, Direktur Jiang. Tidak mungkin. Dia kan cuma orang miskin? Manajer Lee, apakah kamu keliru? Saya belum sampai segitunya. Keliru mengenali bos sendiri. Kalau begitu, Jiang Chen adalah keponakan Jishu. Betul. Betul. Dia adalah keponakanku, Jiang Chen. Ada urusan, jadi terlambat. Minta maaf kepada semua direktur. Selesai. Jiang Chen ternyata keponakan Jishu. Aku sudah menyinggung perasaannya. Bagaimana mungkin Jiang Chen adalah Direktur Grup Ping An? Apa sebelumnya dia pura-pura miskin? Ternyata kamulah jenius yang menciptakan Mornetin. Kamu adalah idolaku. Idola. Kakyu. Ini milikmu sekarang. Ikut aku. Terima kasih kepada para direktur atas kehadiran di acara perekruman investor ini. Acara perekruman investor ini berakhir di sini. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Jiang Chen ini Zuzapaya. Mengirim obat untuk Xiao Yu. Jangan-jangan dia mengejar Xiao Yuku? Akhirnya kakak menyadarinya juga. Sial. Xiao Yu bilang dia suka sama. Sie brengsek Wang Zuo itu. Bahkan bilang tidak bisa hidup tanpanya. Kalau Jiang Chen sampai ditolak, apa dia akan marah dan malu? Jiang Chen adalah orang yang dicintai oleh Nona. Kakakmu bilang apa? Kalau begitu, berarti si Pingku selama ini. Semuanya beneran dong? Betul. Bagus.
Bagus, bagus. Apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Kakyu. Aku benar-benar tidak sengaja mengintip rahasiamu. Bagaimana kamu tahu aku butuh bahan obat ini? Aku. Masa? Masalah ruang bawah tanah. Kamu sudah tahu? Kakyu. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengintip rahasiamu. Maaf. Kakyu, kamu. Jiang Chen. Terima kasih. Kakyu, kamu tidak membensiku? Ini sudah cukup sebagai hukuman. Lagi pula, bukankah aku juga menyembunyikan sesuatu darimu? Terima kasih atas obat yang kamu buat. Sudah kubilang, aku akan membantumu menyelesaikan semua masalah. Pil ini, langsung larutkan dalam air. Minum 3 kali. Kira-kira 3 hari lagi. Racunnya akan keluar semua. Sayang, Shen malah dapat obat penawarnya. Sebelum semuanya terbongkar. Harus cepat. Keluarga Shen harus dibereskan tuntas. Jiang Chen. Mau kemana? Jiang Chen itu keponakan Jishu. Aku harus minta maaf sama dia. Dasar sampah. Isi otakmu cuma wanita. Ikut aku pulang. Nak, sudah kubaca kabarnya. Pameran investasi berjalan lancar. Tapi jangan sombong dan gegabah. Ini baru langkah pertama. Siapa ya yang baru bilang anak kita lebih hebat, dan mau ikut aku ke Haisi? Diam-diam kasih kejutan buat anak kita? Semio kata-kata menismu ambil. Mana kejutannya? Begini, 3 hari lagi, ibumu ada tugas di Haisi. Aku juga ikut. Sekalian inspeksi grouping an. Tugas apa? Harus ibu yang turun tangan? Kasus yang sudah lama terbengkalai. Kalian harus hati-hati. Oh ya, kebetulan. Sekalian kalian ketemu, Kalen menantu. APA? Kamu punya pacar? Bagus sekali. Cukup. Aku mau siap-siap hadiah dulu. Jiang Chen. Rupanya kamu di sini. Sudah lama ku cari. Kamu mau apa? Maaf. Aku tahu salahku. Mari kita mulai lagi, ya? Harap kamu jaga sopan santun. Aku sudah punya pacar. Beberapa hari ini, waktu dia sadar semakin lama, sudah bisa menggambarkan beberapa potongan ingatan. Jiang Chen. Efek obatmu luar biasa ya, aku merasa tak sebanding. Prof. Shen, Anda terlalu memuji. Ini juga berkat penelitian Anda sebelumnya, yang jadi dasar. Kamu ingat aku? Cepat katakan. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Aku. Cepat katakan. Aku. Xiaoyu, biar aku saja. Aku tahu. Kamu tahu siapa pelakunya. Aku harap kamu mengatakannya. Kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Direktur Du dari grup Du ya.
Dia yang menembak. Ternyata dia. Aku pasti akan membuatnya membayar nyawanya. Tunggu. Xiao Yu. Ayahmu di mana? Ayo. Kata dia hari ini pergi dengan Chen Mo untuk urusan peluncuran Huang Lianwan. Atas undangan grup Du. Saya. Komisaris Shen datang. Kami tak sempat menyambut. Jangan banyak bicara. Huang Lianwan. Ingin kerja sama seperti apa? Urusan kerja sama. Tidak perlu terburu-buru. Komisaris Shen. Masih ingat dia? Kamu. Rupanya Komisaris Shen masih ingat wajahku. Sudah lama mencarimu. Tak ketemu jejaknya. Rupanya. Kamu bersembunyi di sini bersama Direktur Du. Jadi Anjing Panjaga. Kalian sembunyikan adikku di mana? Cepat serahkan dia. Dia mulutmu yang bau itu. Adikmu yang mengkhianati Bos Shen. Baru menyebabkan penculikan ibu dan nona muda. Kamu masih berani muncul di depan kami. Omong kosong, adikku difitnah oleh kalian. Ini penahanan ilegal. Direktur Du, membawanya keluar sekarang. APA maksudnya? Tidak ada maksud apa-apa. Aku cuma tak tega melihat mereka berpisah. Hanya ingin jadi penengah saja. Bicara manis, mungkin. Ini sudah kamu rencanakan sejak awal ya? Ingin memakai cara kotor seperti ini untuk menyeret keluarga Shen ke dalam masalah. Lihat dulu apakah kamu mampu. Aku emang gak punya kemampuan itu. Tapi bukan berarti orang lain juga gak punya. Commandant Shen. Jangan-jangan dia yang dulu. Sering nyelesain kasus-kasus aneh. Sampai bikin penjahat pada ketar-ketir. Shen Ting. Wah, pinter juga lo tahu. Betul. Dia memang Komandan Chen Ting. Commandant Shen. Kak, kita udah kenal. Sama-sama dari jalanan. Komandan Chen Dateng ini apa? Karena dia dapat kesalahan lo? Tak tahu Komandan Shen. Berkenan datang ke sini. Ada urusan apa? Saya diundang ke sini untuk menyelidiki sebuah kasus lama. Sial, tetap aja dia wasi. Komandan Chen, mereka ilegal nahan adik saya. Tolong bela saya, Komandan. Iya, Komandan Chen. Keluarga Shen ini dari dulu emang preman. Tahu hukum tapi langgar. Caranya sadis banget. Oh ya? Ayah. Ayah, lo gak apa-apa kan? Xiao Yu, kalian kok bisa datang? Cepat pergi dari sini. Ebio. Lo kok ada di sini? Xiao Chen, kamu kok ada di sini? Ada kasus lama di Haixi yang bikin atasan pusing. Makanya ibu datang khusus ke sini. Rencananya abis sibuk, ibu mau ketemu kamu. Kasus lama itu. Kasus lama yang kamu sebut. Jangan-jangan. Cewek muda ini. Masa ia pacar kamu? Ebio. Izinkan saya perkenalkan. Dia Shen Yu. Hello, Tent. Bagus, bagus, bagus. Cantik banget. Dapat anak bego kayak anak ibu. Kasian kamu ya. Ebio. Komandan Chen, keluarga Shen ilegal nahan. Adik saya 10 tahun, ngacoin hukum. Anda, jangan pilih kasih, dong. Ternyata lo. Kalau bukan karena lo, adikku gak bakal hianat. Ibuku juga gak bakal meninggal. Ibumu. Apa namanya, Zhao Ying? Tent. Anda. Kenal sama ibuku? Saya datang ke Haixi kali ini. Ya khusus buat nyelidiki pembunuhan Zhao Ying dulu. Komandan Shen, bukannya Anda datang buat nyelidiki keluarga Shen? Betul. Berdasarkan penyelidikan saya, grup Du kalian, terkait dengan kematian Nyonya Zhao Ying, sangat erat kaitannya. Tidak mungkin. Commission Xiaoying. Bagaimana bisa berhubungan dengan Keluarga Du, Shen Yu Balayang main di dunia hitam. melanggar hukum dengan sengaja? Coba selidiki saja rumah pribadinya, terutama ruang bawah tanah. Pasti akan ditemukan. Orang-orang yang dia kurang. Tidak perlu. Adiknya. Sekarang sudah di luar pintu. Adik, Kakak, adik. Apa mereka menyiksamu, mengurungmu? Katakan pada kakak. mereka tidak menyiksaku, juga tidak mengurungku. Komandan Shen, orang yang menculik Zhao Ying adalah aku. Apa yang kau katakan? Apa mereka mengancammu? Kakak, mereka tidak mengancamku. Kau adalah saksi mata saat itu.
katakan padaku. Siapa pembunuh Nyonya Zhao Ying di pembunuhan lama itu? Dia. Kau bohong. Mengapa aku mau membunuh Nyonya Zhao Ying? Aku tidak punya perselisihan apapun dengannya. Kau sudah lama bermusuhan dengan Grup Shen. Bahkan berusaha menggunakan nyawa kakakku untuk memaksaku mengkhianati Grup Shen. Melihat rencananya terbongkar, kau malah berusaha membunuh kami untuk menyitap milik. Kalau bukan karena Direktur Shen datang lebih awal, aku sudah tewas. Selama aku kehilangan ingatan. Juga putri tertua keluarga Shen yang merawatku dengan telaten. Hai. Tangkap Diu Hua. Jangan pikir, kalian semua sudah menang. Ini wilayahku. Karena sudah datang. Ayo kita semua, minum teh bersama. Hey, kamu siapa? Bukankah ini orang terkaya se-Indonesia, Zhang Wangxuan? Sering muncul di TV. Hari ini hari APA? Orang terkaya itu sampai datang. Tapi, tidak masalah. Sekelompok orang yang tidak terorganisir. Aku seorang diri bisa mengalahkan mereka. Apapun kata kakak, pasti benar. Ayah. Kok kamu bisa datang? Ini kan karena lihat ibumu lama tidak keluar. Ternyata memang sedang dalam kesulitan. Tidak usah dibantu. Aku sendiri juga bisa menyelesaikannya. Iya. Pejabat Chen pasti bisa menyelesaikannya. Aku ini kan khawatir. Baba pergi. Kamu mau apa? Ayah, ibu. Akan saya perkenalkan. Ini Shen Yu. Pacar saya. Ini Shen Yubai, Direktur Shen. Ayah Shen Yu. Ternyata ini mertua. Sungguh tidak menyangka. Kita bertemu di situasi seperti ini. Tak disangka, Ayah Jiangchen. Ternyata adalah orang terkaya yang terhormat. Sungguh. Seperti ayah, seperti anak. Terlalu berlebihan. Anak baik. Kamu sudah menderita. Kasus ibumu akan saya awasi sendiri. Pasti akan membuat orang yang berbuat jahat mendapat hukuman yang setimpal. Oh iya. Ini hadiah untukmu. Terima kasih, Tante. Karena mertua juga ada di sini. Mending kita manfaatkan momentum ini. Saya yang memutuskan untuk menetapkan janji pertunangan mereka. Tidak tahu bagaimana pendapat Nona Shen dan Tuan Shen? Bagaimana? Saya tentu saja tidak keberatan. Yu. Kamu mau tidak? Zhang Chen. Kamu sebenarnya, masih ada hal apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku janji. Tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada lagi. Kalau begitu, kamu sebenarnya kepada saksi mata mengatakan apa? Kenapa dia begitu menurut perkataanmu? Aku hanya mengatakan padanya. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk melindungi adiknya. Membuatnya terhindar dari balas dendam Duhua. Kamu sudah menyelidiki dengan jelas semuanya? Sudah kubilang. Aku akan menyelesaikan semua masalah untukmu. Tidak akan ingkar janji. Zhang Chen, kau milikku. Kau tidak akan bisa lari.